Support timnas. Ngomongin timnas lagi. Ada pemandangan yang menarik dari perjalanan tim nasional Indonesia jelang pertandingan tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi 6 September dini hari round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemandangan yang menarik itu adalah para pemain tim nasional Indonesia yang beragama Islam menjalankan ibadah umroh. Suatu pemandangan atau bagian dari agenda tim nasional Indonesia yang luput dari perhatian tentu saja, dan saya tidak kepikiran sama sekali. Akan tetapi ini semua patut diapresiasi. Seorang Erick Thohir tahu betul bagaimana mengoptimalisasi sumber daya yang ada di tim nasional Indonesia, utamanya para pemain tim nasional Indonesia. Pertanyaannya, seberapa powerful apa yang sudah dilakukan Erick Thohir untuk mempersiapkan tim nasional Indonesia? Terus kemudian dari sisi pemain tentu saja apa kelebihan para pemain tim nasional Indonesia jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi yang bisa memberikan kejutan terhadap permainan tim nasional Indonesia yang akan mempengaruhi hasil pertandingan. Menarik untuk diulik cara mengelola Erick Thohir terhadap tim nasional Indonesia. Saya ada beberapa hal ya untuk bisa nanti kita kolaborasikan, dan puncaknya adalah ada aspek kecerdasan spiritual yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia, para pemain tim nasional Indonesia dengan cara menjalani ibadah umroh. Kita ada aspek fisik ya, terus kemudian nanti ada aspek kecerdasan. Kecerdasan sendiri kita bagi menjadi 3. Kecerdasan intelektual IQ, kecerdasan emosional EQ, kecerdasan spiritual. Ya, dan ini tentu saja tanpa kita sadari ya, kalau behind the scene-nya lah ya, ternyata ini sedang dioptimalkan, dipush ya, untuk bisa menjadikan tim nasional Indonesia mencoba terbang tinggi. Kita lihat dari sisi aspek fisik. Seorang Sintayong mengatakan bahwa secara fisik tim nasional Indonesia tidak kalah dengan negara-negara di grup C, tidak kalah dengan Jepang, tidak kalah dengan Australia, tidak kalah dengan Arab Saudi, tidak kalah dengan Cina, tidak kalah dengan Bahrain. Postur tubuh tim nasional Indonesia hari ini sudah menjulang tinggi ya, terus kemudian dari sisi body balance juga sudah sangat baik. Tentu saja ini modal yang sangat hebat ya, agar nanti duel di udara, duel di bawah, tim nasional Indonesia bisa merebut bola saat pertandingan berjalan. Dan yang lebih menarik lagi dari sisi aspek fisik lainnya adalah rata-rata usia tim nasional Indonesia yang dibawa Sintayong ke Arab Saudi adalah 23,8 tahun ya, minus Jordi Amat yang memang dia usianya 32 tahun, jadi rata-ratanya menjadi lebih muda. Jadi praktis untuk para pemain tim nasional Indonesia yang usianya sudah agak lanjut tinggal Papa Tom ya, lainnya itu masih produktif, Sandy Walsh lah ya. Tapi memang di luar itu tim nasional Indonesia masih pada usia produktif, karena memang kita ketahui tim nasional Indonesia hari ini adalah jebolan, sebagian besar adalah tim nasional Indonesia U23. Jadi tidak heran jika rata-rata usianya pun masih muda, dan ini semoga saja akan tercermin di dalam pertandingannya nanti. Tim nasional Indonesia akan mampu berlari selama 90 menit tanpa kedodoran, terus kemudian mampu berduel di udara maupun di darat untuk bisa merebut bola dan menguasai pertandingan. Dan kalau kita bandingkan dengan tim nasional Arab Saudi, tim nasional Arab Saudi rata-ratanya adalah 27 tahun. Jadi gap 3 tahun ini untuk rata-rata usia terpautnya cukup jauh ya. Jadi semoga saja aspek ini, kelebihan ini juga bisa dimaksimalkan oleh Sintayong ya, agar bisa memberikan kejutan di dalam pertandingan nanti. Terus kemudian kalau kita membahas tentang aspek kecerdasan ya, kita mulai dari kecerdasan intelektual EQ ya.
Sintayong mengatakan bahwa ya kecerdasan intelektual menjadi penting bagi para pemain tim nasional Indonesia. Sintayong punya pengalaman memanggil beberapa pemain yang ketika dites psikologi kecerdasan intelektualnya di bawah rata-rata, dan apa yang terjadi di lapangan? Ketika diberikan instruksi, para pemain itu bukannya nyambung tapi malah bingung. Ya. Ya, kemudian treatment dari Sintayong adalah memberikan instruksi sedikit mungkin dan membebaskan pemain tersebut berkreasi di lapangan semau dia. Jadi ini menjadi standar baru tentu saja bagi tim nasional Indonesia, artinya para pemain yang hendak masuk tim nasional Indonesia harus lolos tes psikologi atau mempunyai kecerdasan intelektual yang normal atau di atas rata-rata. Terus kemudian kalau kita bicara aspek kecerdasan emosional, ya sudah kita ketahui bagaimana ngototnya tim nasional Indonesia di Piala Asia U23, nasionalisme mereka nampak sekali, ya ngototnya nampak sekali. Bahkan ya ketika kita bicara melawan Korea Selatan, bagaimana push habis-habisan sampai titik darah penghabisan, ya. Dan dia semoga sajalah aspek emosional yang sudah terbangun selama ini antara para pemain, pelatih, ya optimisme, kepercayaan diri, terus kemudian semua ini demi bangsa dan negara, sehingga ini bukan hanya bicara sepak bola atau bicara individu pemain, akan tetapi ini adalah tentara perang di bidang olahraga yang akan mengharumkan nama bangsa, nama negara Indonesia merah putih berkibar di kancah internasional dalam hal sepak bola. Dan ini juga didukung penuh, full penuh supporter tim nasional Indonesia garis keras baik di stadion maupun di luar stadion. Hegemoni perjalanan tim nasional Indonesia memang hari ini sangat-sangat ditunggu oleh para supporter, ya kiprah tim nasional Indonesia ini, dan dukungannya luar biasa. Stadion full, update tiket tim nasional Indonesia melawan Australia sold out, ya tinggal 5.000 2 hari kemarin. Saya pikir hari-hari ini juga akan sold out, artinya siap-siap Gelora Bung Karno penuh dengan supporter tim nasional Indonesia. Dan ini menjadi bagian dari kecerdasan emosional yang coba dibangun oleh Erick Thohir dengan segala macam manajemennya, baik dari sisi komersial maupun dari sisi tim nasional Indonesia sendiri. Jadi kita tidak ragu lah ya berkaitan dengan bagaimana seorang Erick Thohir mengelola kecerdasan emosional para pemain tim nasional Indonesia, upayanya untuk membuat para pemain tim nasional Indonesia berada di top performernya. Ya, terus kemudian kalau kita bicara kecerdasan spiritual, bahkan menarik secara teoritis bahwa jika seseorang mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih baik, maka dia akan bisa mengoptimalkan kecerdasan intelektualnya, EQ-nya, kecerdasan emosionalnya, dan menggunakan fisiknya dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau ada agenda para pemain tim nasional Indonesia sedang menjalani ibadah umroh, saya pikir ini adalah bagian dari cara seorang Erick Thohir mendorong, ya, mendorong para pemain tim nasional Indonesia untuk bisa berada pada top performer saat menghadapi Arab Saudi nanti. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual maksud saya, ini akan bisa membawa diri para pemain bahwa di atas kekuatan, ya, usaha segala macam yang sudah diperbuat para pemain tim nasional Indonesia, ada satu kekuatan non fisik yang ketika itu digunakan dengan baik akan bisa menjelma menjadi kekuatan individu dan kekuatan tim yang tak terduga, terutama dalam 90 menit yang mereka akan bertarung di dalam lapangan nanti. Jadi ini bagian dari agenda yang baik tentu saja bagi tim nasional Indonesia, dan ini kecerdikan dari seorang Erick Thohir.
Kemudian kalau kita hubungkan dengan aspek taktikal ya, Sintayong adalah pelatih yang smart. Itu pernah dikatakan Justin Hubner. Justin Hubner mengatakan bahwa ya Sintayong adalah pelatih yang smart, di mana Sintayong tahu apa yang menjadi kelemahan kami dan tahu apa yang menjadi kelebihan kami. Dan yang menjadi menarik adalah Sintayong tidak pernah mengecilkan kelemahan kami, akan tetapi yang dilakukan adalah mendorong sekuat-kuatnya apa yang menjadi kelebihan kami. Jadi di dalam pertandingan Sintayong tahu betul apa yang kami bisa lakukan dan tahu betul apa yang tidak bisa kami lakukan. Ini sebuah identifikasi masalah yang cukup bagus bagi seorang Sintayong sebagai dasar mengambil keputusan tentu saja. Dan ini hal yang menarik, hal yang bisa dilakukan oleh Sintayong. Menjadi dasar mengambil keputusan. Jadi saya pikir sesuatu yang smart dilakukan Sintayong. Dan hal yang terbaru lagi adalah bagaimana seorang Sintayong menambah amunisi staf kepelatihan, khusus pelatih striker. 2 hari sudah melakukan latihan dan apa komentarnya? Komentarnya menarik. Di luar ekspektasi, ternyata para pemain tim nasional Indonesia punya power tendangan yang cukup keras dan ini menjadi modal penting bagi para penyerang tim nasional Indonesia. Sebut saja di situ ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Egy Maulana Witan yang saat ini mencoba menghuni lini depan tim nasional Indonesia. Akan tetapi juga pelatih khusus striker itu menjelaskan ada kelemahan dari sisi para penyerang tim nasional Indonesia, di mana mereka bingung ketika dapat umpan ya, artinya gerak refleksnya masih belum dapat, apakah tetap membawa bola, apakah passing one to touch dengan cepat, apakah melakukan shooting langsung ke gawang tim nasional Indonesia. Jadi ini yang sedang digarap oleh pelatih khusus striker ini, dan tentu saja ini menjadi hal yang menarik. Kita tahu bahwa kalau dari sisi sektor penyerang head to head dengan sektor belakang memang agak jomplang. Ya, kita ketahui beberapa striker tim nasional Indonesia, sebut saja Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Rafael Strike, itu adalah para pemain yang punya market value di bawah 5M. Kemudian kalau kita bisa melihat lini pertahanan tim nasional Indonesia, sebut saja Jay Itses, terus kemudian Kelvin Verdong ya, itu punya market value yang sangat tinggi 43M, Sandy Walsh 26M, terus kemudian Rizky Ridho juga di atas 5M. Dan ini yang kemudian Sintayong bisa mengidentifikasi masalah tersebut, dan ya sebelum mendapatkan amunisi tambahan pemain naturalisasi yang posisinya sebagai gelandang serang atau striker, maka yang bisa dilakukan Sintayong adalah menambah amunisi staf kepelatihan striker guna mengoptimalkan kekuatan yang ada. Saya pikir ini sebuah kombinasi yang menarik ya. Kekuatan individu sudah dibangun Erick Thohir ya oleh para pemain tim nasional Indonesia, terus kemudian kekuatan tim dibangun Sintayong dan ditambah amunisi striker tambahan. Di akhir kalimat saya ingin mengatakan bahwa tim nasional Indonesia bisa menjadi kejutan. Tim nasional Indonesia bisa menciptakan kejutan di pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Jika pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Arab Saudi, maka ini sesuatu yang biasa bagi Arab Saudi. Jika pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, maka ini adalah kerugian bagi Arab Saudi. Jika pertandingan ini berakhir dengan kemenangan tim nasional Indonesia, bisa jadi pelatih Roberto Mancini terancam posisinya. Kita ketahui dalam histori bagaimana perjalanan pelatih Vietnam dipecat setelah kalah dari tim nasional Indonesia, bagaimana pelatih Filipina mengundurkan diri setelah kalah dari tim nasional Indonesia. Apakah ini juga akan memakan korban lagi? Akan tetapi kita juga bisa melihat seorang Roberto Mancini bukan hal pelatih yang biasa-biasa saja. Ini adalah pelatih yang luar biasa dengan segala macam pengalamannya, baik di level klub maupun di level tim nasional Indonesia. Akan tetapi kalau kita bicara head to head antara
seorang Sintayong dan seorang Roberto Mancini yang tahu betul kekuatan sepak bola Asia adalah Sintayong, dan ini bagian dari kelebihan Sintayong tersendiri. Jadi dalam pertandingan nanti ya kita nanti akan coba update, akan tapi saya ada keyakinan tim nasional Indonesia bisa memberikan perlawanan bagi Arab Saudi. Target seri menjadi hal yang realistis dan harus diupayakan. Poin pertama di kandang Arab Saudi kita harapkan. Semoga saja perjalanan tim nasional Indonesia diberikan kemudahan dan misi tampil di Piala Dunia 2026 akan tercapai. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.